Guys, sepertinya kampus kita akan kedatangan mahasiswa baru. Oh ya? Kalau aku boleh tahu, siapa ya kira-kira? Tanya salah satu mahasiswi merasa penasaran. Menurut yang aku dengar, kampus kita akan kedatangan 2 orang mahasiswa baru. Mahasiswa yang pertama, aku rasa kalian pasti sudah tidak asing lagi. Siapa sih? Ayo dong, jangan bikin kita penasaran. Pinta mereka tidak sabaran. Namora. Hah? Si tampan dingin itu? Tunggu. Bukankah Namora kabarnya melanjutkan kuliahnya di luar negeri? Lah kok? Mungkin dia tidak betah di sana. Maklumlah, Namora kan anak orang kaya. Kapan saja dia mau pindah, ya pindah saja. Lagi pula, apa kalian tidak senang dengan kehadiran Namora di sini? Kalau aku sih, jujur saja, bahwa aku sangat tertarik sekaligus penasaran dengan Namora si dingin itu. Kau suka sama orang yang salah. Seharusnya kau melihat siapa kita dan siapa Namora itu. Dia tidak akan melihat ke arah kita, bahkan dengan sebelah mata sekalipun. Levelnya sudah berbeda, kata seorang gadis yang sebenarnya cukup cantik. Tapi aku percaya, mana mungkin ada yang tidak tertarik denganku. Buktinya, anak-anak G7 rata-rata tertarik denganku. Mira, bicara tentang anak-anak G7, sepertinya mereka akan mendapat saingan nih dengan masuknya Namora ke sini. Tapi, aku dengar bahwa mereka telah kehilangan salah satu dari mereka. Kabarnya, telah terjadi bentrok antara geng mereka dengan geng motor yang mengakibatkan si Jul tewas. Hanya saja, mereka merahasiakannya dan mencoba menutupinya. Apa kalian tidak lihat? Wajah mereka kini seperti dirundung kesedihan. G7 sebenarnya sangat baik, hanya kita saja yang merasa minder dengan mereka. Selama ada mereka, barulah kampus kita ini disegani oleh mahasiswa dari kampus lain. Andai saja mereka tidak ada, pasti kita akan dibully terus oleh anak-anak dari geng Cobra. Shh, mereka datang. Kalian jangan membahas lagi tentang mereka. Atau, kalian akan menyesal nantinya. Benar saja. Kini dari arah kampus datang 6 orang pemuda tampan dan tampak sangat terindih, melewati para gadis yang sedang mengerumpi itu. Begitu ke-6 pemuda itu melewati mereka, para gadis tampak sangat histeris dan mulai memasang angan-angan. Semoga saja salah satu dari ke-6 pemuda itu ada yang melirik ke arah mereka. Namun, angan-angan mereka tetaplah sekedar angan-angan belaka, karena tidak satupun dari ke-6 pemuda itu yang melirik ke arah mereka. Di kantin kampus, tampak 6 pemuda yang berwajah lesu tersebut duduk mengelilingi meja. Setelah makanan yang mereka pesan datang, tidak seorang pun dari mereka yang memakan makanan tersebut. Mereka hanya diam saja menatapi kepulan asap pada makanan yang masih panas tersebut. Lama juga mereka terdiam seperti itu, sampai salah satu dari mereka membuka suara. Ayo dimakan. Mau sampai kapan kita bersedih terus seperti ini? Kepergian Jul memang sangat menyedihkan. Tapi, walau bagaimanapun, kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Jeremy, kau saja yang makan. Aku sama sekali tidak tertarik, kata seorang pemuda kepada pemuda yang berbicara tadi. Jais, jika kita tidak makan, lalu untuk apa kau memesan makanan ini? Mubazir tahu. Kini, kita hanya tinggal berenam. Kita harus bisa merekrut 1 orang lagi berinisial G untuk menggantikan posisi Jul yang kosong. Maksudku, bukan berarti kita harus melupakan dirinya yang telah tiada. Bagaimanapun, Jul adalah salah satu pentolan di geng kita. Hanya saja, jika kita tidak move on dan terus terkungkung dalam kesedihan, maka dendam kematian Jul tidak akan bisa terbalaskan. Kau benar jadiku. Hanya saja, sampai saat ini, aku masih belum menemukan seseorang yang pas, yang memiliki hati yang sangat kering seperti Jul, yang pemberani, yang memiliki visi dan misi yang benar-benar bisa diterima oleh semua anak-anak. Untuk semua negara, kita lupakan saja dulu soal balas dendam.
Aku telah meminta kepada kakakku untuk menyelidiki orang-orang geng Cobra. Mereka bukan makanan kita. Ada sebuah kekuatan di belakang mereka. Mereka ini juga adalah mahasiswa yang memiliki begitu besar pengaruh di Universitas Teladan. Sangat sulit untuk mengusik mereka ketika ini. Tapi kalian tenang saja. Aku mendengar bahwa Namora akan menjadi bagian dari kampus ini. Kita lihat saja apa yang bisa dia berikan kepada universitas ini. Baru saja mereka menceritakan orang yang bernama Namora tadi. Kini dari arah gerbang kampus tampak sebuah sepeda motor Yamaha R1 menderu memasuki pelataran kampus. Lalu berhenti di area parkir khusus untuk sepeda motor. Dari sepeda motor tersebut, kini tampak seorang pemuda berwajah dingin dan angker, berdiri sembari membuka helmet miliknya, dan dengan acuh menggantungkan helm tersebut di bagian samping motor miliknya. Bisik-bisik pun terjadi di antara para mahasiswa dan mahasiswi yang menyaksikan langsung pemuda yang baru saja memakai kendaraan roda 2 tersebut. Lihat itu Mira. Wah. Tambah tampan, semakin menggemaskan saja, kata seorang gadis sambil mendekap kedua lengannya di depan dada. Memang, Namora ini bisa dikatakan mahasiswa baru di kampus Kota Batu ini. Namun, sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi di sini adalah sahabatnya ketika di sekolah menengah atas dulu. Bahkan, Namora ini adalah pemuda yang sangat disegani. Bukan hanya karena ayahnya adalah seorang pengusaha kaya dan pamannya adalah seorang pegawai kepolisian. Lebih dari itu, Namora ini adalah orang yang berhati dingin. Jika dia katakan hajar, maka hajar. Jika dia dikatakan pukul, maka sebelum perkataan pukul tersebut selesai, tinjunya sudah mulai duluan. Itulah yang membuat dirinya menjadi pemuda yang cukup diperhitungkan. Tidak ada yang berani mencari gara-gara dengan pemuda yang tidak pernah tersenyum itu. Pernah satu ketika dulu, sekolah mengadakan turnamen pencaksilat antar sekolah SMA sekabupaten. Ketika itu Namora adalah peserta yang tidak diunggulkan. Tapi, apa yang terjadi? Lawannya dibuat babak belur sampai makan pun harus bubur. Dan sekolah mereka menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Setelah memperhatikan ke sekelilingnya, Namora pun akhirnya melangkah meninggalkan area parkir tersebut dengan maksud untuk langsung menemui Presiden Persatuan seluruh mahasiswa di Kota Batu ini. Namun, belum lagi dia jauh melangkah, seseorang di kejauhan tampak sedang terengah-engah, mendorong sepeda motor Vespa miliknya yang mungkin mogok di tengah jalan. Dan setelah diperhatikan, ternyata orang itu adalah Joe William. Sambil menggelengkan kepalanya, Namora pun meninggalkan area parkir itu tanpa memperdulikan Joe William yang saat itu tampak sangat kelelahan. Bayangkan saja, sepeda motor Vespa itu tidak ringan, dan itu mungkin dia dorong bahkan dari luar kampus. Ketika sampai di area parkir, Joe tidak langsung berjalan menuju ke kelas atau kantin. Dia malah terduduk menjelepok di tempat berbentuk halte dengan nafas terengah-engah. Bisik-bisik kembali terjadi di antara mahasiswa dan mahasiswi yang melihat kejadian itu. Apakah dia itu mahasiswa baru di kampus kita ini? Jika tidak, maka siapa lagi? Coba kau lihat penampilan anak baru itu. Masya Allah sekali. Tadinya, aku berpikir bahwa anak baru itu akan datang dengan mobil sport. Nyatanya, jauh panggang dari api. Ya, sudahlah. Ayo kita pergi. Saya kecewa pemirsa. Kata gadis itu dengan diikuti oleh gelak tawa dari yang lainnya.